Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron SPhil IMPhil selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat. Perkenalkan, nama saya Deli Sayatudina, asal dari Menes, Pandeglang, Banten. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah 3A NIM 2214100035. Hobi saya ialah membuat sesuatu barang bekas menjadi hal yang bisa digunakan. Langsung saja ke pertanyaan nomor 1, perbedaan sifat kebenaran ilmu, filsafat, dan agama. Kebenaran adalah suatu keyakinan yang sesuai dengan kenyataan. Dalam konteks ilmu, filsafat, dan agama, kebenaran memiliki sifat yang berbeda-beda. Ilmu. Nah, kebenaran ilmu bersifat objektif. Metode ilmiah adalah suatu cara berpikir yang sistematis, logis, dan objektif untuk memperoleh pengetahuan. Dalam ilmu, kebenaran diperoleh melalui proses pengamatan, eksperimen, dan pengujian hipotesis. Jika hasil pengamatan dan eksperimen sesuai dengan hipotesis, maka hipotesis tersebut dapat dianggap sebagai kebenaran. Yang kedua ada filsafat. Kebenaran filsafat bersifat subjektif. Filsafat adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari hakikat segala sesuatu, termasuk hakikat manusia, alam, dan Tuhan. Dalam filsafat, kebenaran diperoleh melalui proses perenungan, pemikiran, dan refleksi. Filsuf menggunakan akal budi dan logika untuk mencari kebenaran. Yang ketiga ada agama. Kebenaran agama bersifat absolut. Artinya kebenaran tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat diubah. Nah, yang kedua ada hubungan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam melandasi pengetahuan yang komprehensif. Pengetahuan tentang alam. Ontologi memberikan landasan bahwa alam adalah realitas yang nyata. Epistemologi memberikan landasan bahwa pengetahuan tentang alam diperoleh melalui metode ilmiah. Nah, kalau aksiologi memberikan landasan bahwa pengetahuan tentang alam penting untuk memahami dan mengendalikan alam. Nah, selanjutnya ada pengetahuan tentang manusia. Ontologi memberikan landasan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Epistemologi memberikan landasan bahwa pengetahuan tentang manusia diperoleh melalui berbagai metode, seperti metode filsafat, metode psikologi, dan metode sosiologi. Nah, kalau aksiologi memberikan landasan bahwa pengetahuan tentang manusia penting untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya ke pengetahuan tentang Tuhan. Ontologi memberikan landasan bahwa Tuhan adalah realitas yang di luar alam semesta. Nah, epistemologi memberikan landasan bahwa pengetahuan tentang Tuhan diperoleh melalui wahyu atau melalui filsafat. Nah, kalau aksiologi memberikan landasan bahwa pengetahuan tentang Tuhan penting untuk memahami makna hidup dan tujuan hidup. Dengan memahami hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita dapat memperoleh pengetahuan yang lebih komprehensif dan bermakna. Baik, ke pertanyaan nomor 3, sejarah filsafat di dunia Islam. Nah, sejarah ini dimulai pada abad ke-8, ketika para ilmuwan muslim mulai menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Penerjemahan ini dilakukan oleh para filsuf muslim, seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Pada abad ke-9 Masehi, filsafat Islam mulai berkembang pesat. Para filsuf muslim melalui pengembangan pemikiran filsafat mereka sendiri dengan menggabungkan pemikiran filsafat Yunani dengan sejarah Islam. Pada abad ke-12 Masehi, filsafat Islam mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pada masa ini terjadi perang salib antara umat Islam dan umat Kristen. Perang salib ini menyebabkan terjadinya perpecahan antara umat Islam. Pada masa ini juga terjadi kebangkitan pemikiran Islam tradisional. Pemikiran Islam tradisional lebih menekankan pada aspek spiritualitas dan keagamaan daripada aspek rasionalitas dan filsafat. Namun, filsafat Islam masih tetap bertahan hingga abad ke-17 Masehi. Kesan saya terhadap mata kuliah filsafat adalah sangat berharga. Melalui mata kuliah filsafat, mahasiswa diajak dalam sebuah perjalanan intelektual yang mendalam, di mana pemikiran kritis menjadi alat utama yang menyelami kompleksitas eksistensi manusia. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.